Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi pelajaran tafsir kita di bawah tajuk perbuatan keji dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan keji dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perbuatan keji? Dan apa syarat taubat kita diterima oleh Allah? Ini akan kita bahas insya-Allah selama lebih kurang 45 atau 50 minit ke depan. Insya-Allah. Pembahasan tentang topik ini kita ambil dari ayat 15 hingga 18 dari surat An-Nisa. Kita langsung saja kepada mukaddimah dan tafsir ayat. Setelah Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat terdahulu menyuruh kita, terutama orang-orang yang beriman, menggauli wanita dengan ihsan, dan berbuat baik kepada mereka. Jika tindakan keras perlu diambil pada wanita, seperti berzina, dan lengkap saksinya, kalau yang menyaksikan itu bukan suami, tindakan keras perlu diambil terhadap wanita yang berzina jika memenuhi syarat-syaratnya. Ada 4 orang saksi. Jika yang menyaksikan itu selain suami, kalau suami cukup melalui li'an, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelum ini. Tindakan keras tersebut
ia termasuk ihsan kepada wanita di dunia ini. Ustaz ulang sekali lagi, kita disuruh agar berbuat ihsan kepada wanita. Jangan bersikap keras. Gauli mereka dengan baik. Kecuali tindakan keras boleh dilakukan bila mereka melakukan zina. Mereka hendaklah dihukum. Perintah berbuat ihsan kepada wanita jika wanita itu berzina, tetap mesti berbuat ihsan. Sebab ihsan di dunia ini ada dalam bentuk ganjaran, balasan baik. Dan terkadang-kadang ihsan kepada wanita yang berzina di dunia dalam bentuk hukuman. Hukuman ke atas wanita di dunia ini yang berzina juga termasuk ihsan. Sebab itu adalah usaha untuk memperbaiki akhlak mereka. Bukankah itu ihsan? Ustaz buat contoh, ihsan di dunia. Kalau ada seseorang yang mengatakan, jangan berbuat syirik, jangan berbuat bid'ah. Bagi orang yang sudah terbiasa dengan amalan-amalan khurafat, takhayul, syirik, bid'ah, dia merasa tidak selesa dengan teguran itu. Tapi sebenarnya teguran itu mengandung ihsan untuk orang tersebut. Walaupun dia tersinggung. Mengapa dikatakan ihsan? Sebab bila dibiarkan, tidak diberitahu itu syirik, itu bid'ah, itu khurafat, itu takhayul, boleh tak perbuatan-perbuatan atau dosa-dosa tersebut mengakibatkan mereka masuk neraka? Perbuatan-perbuatan tersebut boleh mengakibatkan amal mereka ditolak, tak diterima, walaupun nampaknya seperti menyinggung perasaannya. Seperti itulah wanita pada asalnya disuruh agar pergauli mereka dengan baik, jangan kasar, hendaklah senantiasa berbuat ihsan. Tapi bila mereka melanggar peraturan Allah, beberapa hukuman ditimpakan ke atas mereka. Hukuman itu nampaknya berat, macam siksaan. Namun demikian, semua itu tetap tergolong ke dalam berbuat ihsan pada mereka. Sebab dengan hukuman tersebut, besar kemungkinan mereka akan bertobat, memperbaiki diri. Okey. Itu sebagai mukaddimah. Pada awal Islam, wanita yang berzina
Ini permulaan Islam ya. Wanita yang berzina, istri yang berzina, dikurung dalam rumah, tidak boleh keluar sampai mati. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang akan kita tafsirkan pada pagi ini. Tolong dengar baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallati ya'tinal fahisha min nisaikum فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. Dan terhadap wanita yang mengerjakan perbuatan keji. Perbuatan keji di sini maknanya zina. Itu makna fahisha. Hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Mesti 4 orang saksi. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, 4 saksi tadi telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka, yakni wanita-wanita yang berzina itu di dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Seperti yang Ustaz katakan tadi, ini adalah hukuman zina terhadap wanita pada peringkat awal. Walaupun hukuman ini akhirnya mansukh setelah datang ayat-ayat berikutnya. Jadi ringkasnya hukuman zina pada awal Islam. Jika cukup saksi, sama ada lelaki atau wanita, disebut seperti itu. Sampai Allah turunkan penyelesaian yang lain, yaitu setelah turun ayat dalam surah An-Nur yang berbunyi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Ayat itu akhirnya mansukh dengan ayat ini. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah, sebatlah, cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya, sama ada lelaki atau wanita, 100 cambuk, 100 pukulan. Ini yang dimaksudkan dengan ayat atau sampai Allah memberi jalan yang lain baginya, yaitu dengan turunnya ayat berikut. Jadi hukuman yang pertama itu kurung mereka dalam rumah sampai mati, itu jadi mansukh, cancel dengan ayat berikutnya. Ini diperkuat oleh hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ubadah bin Samit, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lafzuhu khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jaldatu mi'atin wa nafyu sana
wasaibu bisabi jaldatu mi'atin warrajam. Artinya dari Ubadah bin Samit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah daripadaku, ambillah daripadaku. Maknanya hukum zina itu, ambil daripadaku, kata Nabi. Sesungguhnya Allah telah menjadikan jalan keluar untuk mereka. Bukan lagi dikurung sampai mati. Apa dia? Solusi terbaru. Perawan dengan perawan. Maknanya gadis dengan bujang yang belum pernah kawin sebat 100 kali dan dibuang negeri selama 1 tahun. Sedangkan janda dengan duda, maknanya wanita pernah kawin, laki-laki pernah kawin, sebat 100 kali dan rajam dengan batu sampai mati. Hadis riwayat Imam Muslim. Cuma majoriti fuqaha ulama fiqh berpendapat bahwa hukum sebat 100 kali ke atas duda dan janda sebagaimana di dalam hadis di atas adalah mansukh. Terbatal lagi. Cukup rajam saja bagi wanita yang sudah pernah kawin dengan laki-laki, berzina, laki-laki itu juga sudah pernah kawin, hukum sebat mansukh. Cukup rajam saja sampai mati. Sebab istilah rajam itu bukan bilangan batu, tapi sampai mati. Ini berdasarkan riwayat yang sahih daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda menghukum rajam ke atas Ma'az, seorang sahabat, dan seorang wanita yang bernama Ghamidiyah, dan 2 orang Yahudi, tanpa mereka disebat 100 kali sebelum dirajam. Cukup dirajam saja. Sedangkan untuk bujang dan gadis, sebat 100 kali. Tanpa rajam. Okey. Setelah kita faham itu, kita teruskan dengan ayat berikut. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Artinya, dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di atas, dan terhadap 2 orang yang melakukan zina di antara kamu, maka berilah hukuman kepada kedua-duanya. Bukan laki-laki saja, perempuan juga. Bukan perempuan saja, laki-laki juga. Lalu Allah teruskan ayat itu. Kemudian jika kedua-duanya bertobat dan memperbaiki dirinya, maka biarkanlah mereka. Maksudnya tak payah dihukum. Sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Nah, fahami makna ayat ini. Di dalam ayat ini Allah menerangkan hukuman terhadap lelaki atau wanita yang melakukan perbuatan zina sedang mereka belum pernah kawin, antara bujang dengan gadis. Jika lengkap saksinya
Sebagaimana pada ayat di atas, yakni 4 orang saksi, maka hukuman ke atas mereka diserahkan kepada umat Islam pada masa itu. Walaupun hukum kurung sampai mati telah mansukh, namun demikian setelah itu ijraat atau prosedurnya diserahkan kepada penguasa zaman itu. Sampai turun surat An-Nur tadi ayat 2. Penzina wanita, penzina lelaki sebat 100 sembatan ke atas mereka. Ayat ini yaitu menyerahkan hukuman penzina itu walaupun cukup saksi kepada kebijaksanaan penguasa zaman itu. Tapi ingat, itu sebelum turun ayat 2 surat An-Nur tadi. Namun demikian, hukuman tersebut yang diserahkan kepada penguasa zaman itu sebelum mereka bertobat dan memperbaiki diri. Maknanya, apabila mereka sudah tobat dan memperbaiki diri, tak payah dihukum pada ketika itu. Sebab Allah sebut pada penghujung ayat, Allah Maha Penerima Taubat dan Penyayang. Okey, itu fasa kedua. Demikianlah hukuman terhadap perbuatan zina pada permulaan Islam. Yes, 2 tahap tadi itu adalah tahap permulaan Islam. Sebelum turunnya ayat 2 surat An-Nur. Ustaz ulang sekali lagi. Surat Nur ini memberi ketegasan bahwa hukum penzina laki-laki dan wanita yang belum pernah kahwin hendaklah disebat 100 kali sebatan. Sebab setelah turun ayat 2 surah An-Nur tadi menyuruh agar menyebat penzina laki-laki dan wanita yang belum pernah kahwin itu sudah jelas hendaklah dilaksanakan bila cukup saksinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan pula makna taubat. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina yaf'aluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Sebab mereka jahil, mereka bodoh, mereka tak tahu. Yang kemudian mereka bertobat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Banyak orang yang confuse, yang keliru dalam memahami ayat ini. Ustaz ulang sekali lagi. Terjemah harfiahnya. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanya untuk pelaku-pelaku maksiat yang dia jahil, dia tak tahu bahawa itu dosa.
Yang kedua, lalu dia setelah tobat itu, dia memperbaiki dirinya. Mereka itulah orang yang diterima oleh Allah tobatnya. Ringkasannya dari ayat ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tobat yang dia terima jika memenuhi dua syarat. Syarat pertama, bila dia melakukan maksiat itu dia jahil. Dia tak tahu hukum. Yang kedua, dia segera memperbaiki diri. Begitu tertera dalam ayat itu. Nah, sekarang penjelasan. Yang dimaksudkan mereka melakukan kejahatan lantaran jahil. Apa dia terjemah maknawiyah? Apa dia tafsirannya, Pak Ustaz? Ia bermakna mereka tidak mengetahui bahwa perbuatan itu dosa. Dan mereka lakukan dengan tidak sengaja. Itu maknanya. Malahan kata ulama lain, jika kejahatan tersebut mereka ketahui adalah suatu dosa, dia tahu, dan dilanggarnya juga dengan sengaja, namun mereka tetap digolongkan sebagai orang yang melakukan kejahatan dalam kejahilan. Macam mana, Pak Ustaz? Tapi tadi disebut tobat yang diterima bila kejahatan itu dia lakukan, dia jahil. Atau dia lakukan dengan tidak sengaja. Mengapa pula ada pendapat? Walaupun dia tahu itu adalah dosa, lalu dia buatnya juga, dia still dikatakan jahil. Walaupun dosa itu dilakukan dengan sengaja, dia tetap dikatakan jahil. Hakikat ini diperjelaskan oleh para mufassirin. Coba dengar apa kata ulama-ulama tafsir terkenal zaman silam. Termasuk Imam Mujahid, termasuk Imam Qatadah, termasuk lebih-lebih lagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mereka punya pandangan macam itu. Mari kita ambil manfaat dari pandangan mereka. Ustaz ulang. Syarat tobat yang diterima bila orang melakukan kejahatan itu dalam keadaan dia sendiri jahil, tak tahu itu dosa. Atau dia lakukan tidak sengaja. Malah ada pandangan yang mengatakan, andai kata dosa yang dia lakukan itu, dia tahu itu adalah dosa, dan dilakukannya dengan sengaja, dia tetap dikatakan melakukan dosa itu dalam keadaan jahil. Coba dengar pandangan ini. Di situ seronoknya kita belajar tafsir. Apalagi pandangan-pandangan ini bukan pandangan sesetengah atau sembarangan ulama. Mujahid, Qatadah, Ibnu Abbas lebih-lebih lagi yang mendapat gelaran Turjamanul Quran, orang yang paling pakar dalam tafsir Quran, berkat doa Nabi ketika babynya. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berilah baby ini
ilmu agama yang mendalam dan kemahiran dalam menafsirkan Quran. Coba dengar apa kata Imam Mujahid. Kullu man na'asallaha khata'an aw 'abdan fahuwa jahilun hatta yanzi'a minadz-dzambi. Setiap orang yang berbuat maksiat, tak kira ya maksiat apapun, minum arak ke, berzina ke, berjudi ke, setiap orang yang berbuat maksiat disengaja atau jahil, Ustaz ulang, setiap orang yang berbuat maksiat disengaja atau tidak, sengaja atau tidak sengaja, dia tetap dikatakan jahil sehingga ia meninggalkan dosa tersebut. Yang sedang berzina jahil, walaupun dia tahu zina itu haram. Yang sedang minum arak jahil, walaupun dia tahu arak itu haram. Sehingga dia baru tidak dikatakan jahil bila dia berhenti daripada zina dan minum arak. Kata Imam Mujahid. Apa pula kata Imam Qatadah? Ijtama'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'au anna kulla syai'in usiya bihi fahuwa jahala amdan kana aw ghaira. Ini lagi clear. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sependapat, ijma' sependapat bahwa semua perbuatan maksiat atau durhaka adalah kejahilan, apakah ia dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Tetap dikatakan dia jahil. Ibnu Abbas menambah lagi, min jahalatihi amal su'. Di antara bukti kejahilannya ialah dia melakukan perbuatan jahat itu, menunjukkan dia jahil. Okey, kita bahas dulu makna ucapan sahabat-sahabat tadi, pakar-pakar tafsir tadi. Pemahaman Ustaz begini. Kalau manusia melakukan maksiat, minum arak, berzina, berjudi, dia melakukan maksiat itu dengan perasaan yang happy, enjoy, seronok, bahagia. Biasanya orang bila memperturutkan hawa nafsu, dia enjoy. Dan dia tidak ingat bahwa di akhirat menunggu api yang bernyala-nyala yang akan membakar dirinya. Dihumban dalam api neraka. Dia tidak ingat. Yang dia ingat hanya enjoy untuk seketika. Dia tidak ingat dengan azab yang menunggu sejak alam kubur lagi.
Lebih-lebih lagi di alam akhirat, neraka yang gejolak apinya 70 ganda lebih panas daripada api di dunia. Dia tak ingat. Yang dia ingat, bila zina, enjoy untuk beberapa ketika saja. Beberapa saat saja. Bukankah itu sikap orang jahil? Bukankah itu sikap orang yang bodoh? Bukankah itu sikap orang yang tidak tahu? Boleh faham? Itu maksudnya siapa saja yang melakukan maksiat, dia tetap dikatakan jahil. Jahilnya dari sudut itu terkejar-kejar keseronokan dan kelezatan yang hanya beberapa saat. Lupa dengan siksa yang menunggu yang barangkali abadi. Bukankah itu cara berfikirnya orang jahil? Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati. Jangan anggap ya penjelasan ini sebagai green light. Oh, berita gembira kalau begitu Pak Ustaz. Kita boleh buat ya. Tak. Kita tidak bermaksud begitu. Tapi maksud daripada pakar-pakar tafsir itu dia. Walaupun Allah mengatakan dia hanya menerima taubat jika orang yang melakukan maksiat itu dalam keadaan jahil, ia tidak membawa makna, oh dia tak tahu. Mana ada manusia yang tak tahu zina itu haram, arak itu haram, berjudi itu haram. Semua orang tahu. Tapi dia still dikatakan juhala, orang-orang jahil. Karena yang dia fikir, kelezatan yang hanya beberapa saat di dunia, tapi dia lupa dengan azab yang menunggu di akhirat. Ustaz, harap kita boleh faham. Itu maksud mereka. Sedangkan yang dimaksudkan dengan syarat kedua, mereka tobat dengan segera. Tadi ada dua. Mereka lakukan dosa itu dalam keadaan jahil. Dan yang kedua syaratnya, mereka segera bertobat kepada Allah. Apa makna segera? Ini lagi ada macam-macam tafsirannya. Ada 5 pendapat dalam hal ini. Bukan maknanya habis dia buat dosa, segera dia minta ampun pada Allah. Tidak tunggu lama. Yes, itu satu di antaranya. Tapi makna segera itu, menurut Abdullah ibnu Abbas, ialah ketika dia melakukan dosa, dengan dia melihat malaikat maut akan mencabut nyawanya. Itu masih tergolong segera. Sebab bila nampak malaikat maut akan cabut, sudah ditutup pintu tobat. Itu menurut Abdullah ibnu Abbas. Yang kedua, Ad-Dahhak berpendapat pula, mereka tobat dengan segera selama belum kedatangan mati. Disebut juga dengan segera. Kita tak tahu bila mati akan datang. Ingat selalu, orang yang masih muda, 40-an, 30-an, 50-an. Kematian bukan hanya akan menjemput walansia, warga lanjut usia seperti ini. 76 masuk 77. Jangankan 50, 40, 30. Baby yang baru berumur 5 hari pun boleh dicabut nyawanya. 10 tahun pun boleh mati.
Jangan terlalu gembira. Lalu lambat-lambatkan tobat. Yang ketiga, pandangan Qatadah. Selagi masih sehat. Itu makna segera. Selagi masih sehat. Bila dah sakit, apalagi koma. Macam mana nak taubat? Yang keempat, pandangan Hasan Al-Basri. Maksud segera itu sebelum tagar-gar. Tagar-gar ini maknanya sakaratul maut. Hampir sama dengan pandangan pertama dan yang kedua tadi. Dan yang terakhir, Ikrimah. Segera itu maknanya selagi berada di atas muka bumi. Selagi berada di atas dunia. Sebelum berpindah ke alam berikutnya, alam barzakh. Semua 5 tafsiran daripada segera tadi dapat kita terima. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang terakhir untuk pagi ini. Walaisatit taubatu lillazina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walallazina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada mereka, kepada salah seorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Nah, ini memberi makna bila ajal dah datang baru nak tobat, tobatnya sudah tak diterima lagi. Dengan kata lain, pintu tobat sudah tutup. Dah terlambat. Dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedangkan mereka itu dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Okey. Sekarang tafsirannya. Di dalam ayat ini Allah menerangkan pula tentang golongan yang tidak diterima taubatnya. Bila Pak Ustaz? 2. Jika dia bertobat ketika ajal sudah datang. Ajal boleh datang anytime. Sebagaimana ayat terakhir dari surat Al-Hashr. Maaf, dari surat Al-Munafiqun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal dah datang, ia tak boleh ditangguh-tangguh, sama ada didahulukan atau dilambatkan walau sesaat. Dan ajal itu datang on time. Yang kedua, orang yang tak akan diterima oleh Allah taubatnya ialah orang yang mati dalam kafir. Malah saudara mara yang masih hidup ingin minta ampun pada Allah bagi orang yang mati dalam kafir, dalam syirik, Allah tak akan terima. Sebab dia mati dalam keadaan kafir. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Ibnu Majah. Imam Tirmizi dan Ibnu Majah
meriwayatkan bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yatagharghar." Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba-hambanya selagi belum sampai ke peringkat tagharghar. Tagharghar ini maknanya naza'. Tagharghar juga mengandung makna sakaratul maut. Tiga istilah ini sama maknanya. Makna tagharghar iaitu bunyi bercampur lendir dengan suara ketika akan mati. Tagharghar. Sakaratul maut maknanya, sakarat itu mabuk. Mabuk mati. Fikiran dah tak center lagi. Dipanggil sakaratul maut. Naza' pula, kalau tanam-tanaman itu dicabut sampai ke akar-akarnya, mencabut umpamanya pokok kacang-kacangan, mencabut umpamanya ubi kayu, mencabut umpamanya keledek, mencabut umpamanya keladi, sampai ke akar-akarnya tercabut. Itu namanya naza'. Itu maknanya naza'. Mencabut dengan cepat. Mencabut, yang tercabut itu sampai ke akar-akarnya. Itu naza'. Sebagaimana orang yang dicabut oleh malaikat maut nyawanya. Itu naza'. Naza' dengan makna mencabut. Tiga istilah itu sama maknanya. Nah, bila seseorang ketika itu baru mau tobat, Allah tak terima. Tiada tobat bagimu. No way. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, dalam Quran diceritakan bahawa Fir'aun juga tobat. Bukan tak tobat. Ketika dia mengejar Musa dan Harun serta orang-orang Bani Israel untuk dibunuh, lalu Allah katuk Laut Merah menjadi laut sebagaimana sedia kala. Setelah Musa, Harun dan Bani Israel selamat ke tepian yang satu lagi, mereka masih di tengah, lalu Allah katuk. Mula Fir'aun terminum air laut. Sedangkan jarak masih jauh lagi. Ketika dia mula terminum air laut merah, dalam Quran diceritakan kata Fir'aun, "Ya Rabb, sekarang aku percaya dengan Tuhan Bani Israel." Maknanya Allah. Tuhan Musa, Tuhan Harun. Sekarang aku bertobat, ya Allah. Sekarang aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Tapi ketika itu sudah terminum air. Itu namanya naza'. Allah tak terima. Dan confirm Fir'aun itu tempatnya neraka. Disebut oleh Allah berkali-kali dalam Al-Quran. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu, bila ada saudara mara, ayah, ibu ke adik-beradik, uncle, cousin yang masih kafir, nasihat mereka selagi masih hidup, masih sehat, lontarkan saja, tawarkan saja masuk Islam. Masalah mereka mau tak mau itu masalah lain. Itu urusan mereka dengan Allah. Jangan sampai setelah mereka meninggal dunia, lalu kita sedih tempat mereka neraka.
Kita minta ampun kepada Allah pun Allah tak akan terima sebab mereka mati dalam kafir. Nah, kiaskanlah kalau ada saudara mara kita walaupun muslim, walaupun muslimat, buat syirik anu, buat datang bomo, buat ini, buat itu semuanya adalah syirik. Nasihati. Sebab syirik satu-satunya dosa yang Allah tidak akan ampunkan. Apabila mati dalam keadaan syirik, tidak segera tobat. Bukan hanya itu. Semua amal salehnya zero, tidak ada nilai. Lihat ayat 65 surat Az-Zumar. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Bila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah segala amalan kamu. Bertobat segera kepada Allah. Dan ingat, tobat termasuk salah satu nikmat yang luar biasa. Coba dengar kata-kata Sufyan bin Uyainah. Ada riwayat mengatakan ini kata-kata Sayyidina Ali. Apa kata mereka berdua? Tidak ada nikmat yang paling tinggi nilainya setelah kami memeluk Islam. Ustaz ulang sekali lagi. Tidak ada nikmat yang paling tinggi, yang paling besar nikmat daripada Allah setelah kami memeluk Islam kecuali nikmat adanya syariat taubat. Memang masuk Islam ini nikmat nomor satu. Sebab bila tak masuk Islam memang neraka tempatnya. Tapi setelah keislaman kita, nikmat yang paling tinggi adalah taubat. Bila ditanya mengapa taubat, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, kita semua termasuk ustaz pernah buat dosa tak? Zaman-zaman muda dulu. Tanpa kecuali semua pernah buat dosa. Sebab kita tidak maksum. Apalagi Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap anak cucu Adam, tiap-tiap manusia adalah berdosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat. Jadi tak ada usaha untuk melupuskan dosa-dosa masa silam kecuali tobat. Walaupun kita melakukan banyak perkara yang Allah larang pada masa silam, dengan tobat Allah hapus semuanya. Malah sebanyak mana dosa yang pernah dilakukan, Allah akan ganti dengan kebaikan. Tapi dengan syarat tobat. Tak perlu kita fikirkan dosa masa silam. Yang penting tobat. Tobat mesti memenuhi syarat-syaratnya yang dipanggil dengan tobat nasuha. Tinggalkan dosa. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, berazam untuk tidak ulang lagi pada masa yang akan datang. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang terakhir ini, yaitu insan-insan yang tobat kepadamu dan memenuhi syarat-syarat tobat. Ustaz kira cukup sampai di sini. Berikut ini Ustaz akan jawab satu soalan saja. Karena soalan ini perlu pada pencerahan. Apa dia soalan ini? Pak Ustaz, Ustaz baca soalannya secara lengkap. Apakah hukum jika seorang wanita enggan menutup aurat
Apakah hukum jika seorang wanita enggan menutup aurat dengan alasan beliau seorang walansia, warga lanjut usia, warga emas? Apa hukum, Pak Ustaz? Bila ada wanita yang enggan menutup aurat, kononnya dia sudah lanjut usia. Ustaz, dari segi agama, adakah ditetapkan had usia, batas usia, walansia, warga lanjut usia untuk kaum wanita, sehingga mereka tak perlu tutup aurat? Pernah saya dengar yang mengecualikan itu tertakluk pada syarat-syarat tertentu. Mohon pencerahan, Pak Ustaz. Nah, kita kembali kepada soalan. Adakah ketetapan batas umur orang tidak perlu tutup aurat sepenuhnya? Tolong sertakan dalil, Pak Ustaz. Tentu sajalah mesti ada dalil. Ini jawabannya. Dalilnya sila lihat di dalam surat. Surat An-Nur. Kalau tadi surat An-Nur ayat 2 tentang penzina wanita dan penzina laki-laki yang belum pernah kawin hendaklah sebat dengan 100 sebatan. Itu ayat 2. Tapi pada ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat 60. Ustaz kan bacakan dulu supaya jangan tersalah. Ayat 60 dari surat An-Nur. Ayat yang ke-60. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Itu ayatnya. Ustaz terjemahkan dulu dengan terjemahan harfiah. Ustaz cuba jawab semampu boleh. Sebab soalan kita tidak jawab yang satu ini saja. Sebab banyak sungguh orang yang terkeliru dalam memahaminya. Dan perempuan-perempuan tua, lansia, tua, warga emas, perempuan-perempuan yang sudah tua, lanjut usia, yang telah berhenti dari darah haid, berhenti daripada mengandung, yang tidak ingin menikah lagi, sudahlah menopause, terhenti haid, yang dengannya biasanya tak mengandung lagi, dan tidak ada keinginan untuk kawin, menikah. Tidak ada dosa atas mereka menanggalkan pakaian mereka. Siap. Tidak dosa bagi mereka meninggalkan
menanggalkan siyabahunna. Siyab itu pakaian mereka. Apa makna siyab? Nanti kita akan jelaskan. Tidak berdosa mereka menanggalkan siyab mereka. Dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Maknanya tetap menutup aurat, maknanya lebih baik bagi mereka. Itu maknanya berlaku sopan. Sebab ada kaitan dengan keterangan sebelumnya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha bijaksana. Nah, ini jawabannya. Sungguh banyak dari kalangan umat Islam yang salah memahami makna siyabahunna, pakaian. Di mana kesalahan mereka, Pak Ustaz? Dan besar kemungkinan para penonton sekarang ini pun termasuk orang yang salah memahami. Ustaz ulang sekali lagi. Dan perempuan-perempuan yang telah lanjut usia, yang telah berhenti dari haid, yang tidak ingin menikah, tidak ada dosa atas mereka menanggalkan siyab mereka. Apa makna siyab? Yang diartikan dengan pakaian. Pakaian itu terlalu umum. Mereka menyangka, ini yang salah faham. Yang dimaksudkan dengan siyab itu adalah tudung. Tudung. Atau pakaian yang mendedahkan aurat. Lalu mereka memahami aurat tak perlu ditutup. Itu salah. Kalau pakaian sudah dibuka, tidak salah dibuka, maknanya buka aurat. Pemahaman itu sangat keliru. Sebab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sepakat ketika menafsirkan makna thiyab. Thiyab itu adalah pakaian luar, yaitu pakaian di atas pakaian. Yang dipanggil dengan jilbab. Kita kena ingat ya, menafsirkan Quran, kita kena tahu kondisi ketika Quran itu diturunkan. Ini kaedah dalam ilmu tafsir. Mengapa Allah katakan dalam bab riba, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan kamu makan riba berlipat-lipat ganda. Lalu boleh tak kita ambil kesimpulan kalau begitu riba sikit-sikit tak mengapa ya Pak Ustaz? No. Ayat itu turun di zaman itu memang riba yang berlaku berlipat-lipat ganda. Macam ala along. Seorang yang meminjam 1,000 dinar dalam masa 1 bulan. Berakhir 1 bulan tak boleh bayar. Kata peminjam, no problem. Tangguh sebulan lagi, tapi bayar double.
2.000 dinar. Hujung bulan minta tangguh lagi, no problem. Bulan berikut 2 kali 2.000, iaitu 4.000. Bila tangguh lagi 4.000 jadi 8.000. 8.000 dinar menjadi 16.000 dinar. Itu yang berlaku zaman itu. Maka turun ayat itu. Itu tidak bermakna riba sikit-sikit boleh. Contoh yang kedua. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak kamu karena takut miskin. Oh, kalau begitu, Pak Ustaz, bila terjadi perzinahan, lalu dapat anak tidak sah taraf, saya anak seorang yang kaya raya. Wanita yang saya gauli juga anak orang yang berada. Kami tidak takut miskin pun, cuma takut malu keluarga. Apakah itu boleh? Tetap tak boleh. Sebab ayat itu turun ketika itu banyak orang yang membunuh anaknya, menggugurkan anaknya karena takut miskin. Atas sebab itu Allah suruh, Allah sebut, jangan kamu bunuh anak kamu karena takut miskin. Bukan bermakna lalu kita bunuh anak. Bukan karena itu lalu tak berdosa. No. Berbalik kepada persoalan. Bagi orang yang sudah lanjut usia, wanita yang lanjut usia, tidak berdosa menanggalkan siapnya. Kita mesti faham apa makna siap. Zaman itu, orang Arab bila sudah berpakaian, macam kita, umpamanya wanita di Malaysia pakai baju kurung, atau pakai long dress. Orang Arab dia pakai lagi satu pakaian luarnya, diselubungnya. Ada pula yang mengartikan diletakkannya di atas kepalanya ini tudung yang labuh menutup dadanya dan menutup badannya. Itu juga membawa makna siap. Sama ada pakaian luar, kalau di Eropah sana, kalau orang itu memakai pakaian, kemudian dia pakai kot lagi. Kot panjang. Itu dia siap. Untuk wanita, tak semestinya tebal, siap itu. Asalkan tidak jarang, pakaian luar. Bagi walansia, warga lanjut usia, menanggalkan itu tak mengapa. Itu makna siap. Yang dipanggil juga dengan jilbab. Kalau ditanya apa itu jilbab, Pak Ustaz? Ini bila bercakap tentang jilbab pula. Jilbab ialah pakaian luar seperti selendang besar yang kebiasaannya diletakkan di atas tudung bagi menutup wajah mereka atau membalut badan dari ternampak bentuk tubuh sehingga tak nampak bentuk tubuh. Sekedar menanggalkan yang luar itu. Tidak berdosa bagi orang yang sudah lanjut usia. Ini sebagaimana pakaian yang dilakukan oleh wanita-wanita di negara-negara Arab
termasuk Iran, mereka pakai itu, jilbab. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Selain itu, kata para ulama, rambut wanita adalah aurat, sama ada ia muda atau tua. Adapun kelonggaran untuk lansia hanya tidak pakai jilbab untuk menutup tubuh. Rambut tetap mesti ditutup. Namun demikian, menurut ayat di atas, walaupun mereka sudah lansia, bila berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, yang lain ya dengan suami tidak jadi masalah. Semua kita tahu, suami boleh melihat aurat istrinya sebab sudah dibenarkan. Wanita tak perlu menutup aurat ketika bersama suami. Tapi apabila seorang yang sudah lanjut usia, ada laki-laki yang datang, dia sepatutnya menutup rambutnya, walaupun dalam keadaan dia tidak memakai baju luar yang disebut dengan jilbab tadi. Namun demikian, andai kata ada lelaki yang bukan mahramnya, dia tetap jaga jilbabnya, itu yang lebih baik. Sesuai dengan firman Allah tadi. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Wa in yasta'fifna khairul lahunna. Apabila dia jaga auratnya sebagaimana orang-orang muda jaga, itu adalah lebih baik baginya. Dia tetap memakai jilbab, itu adalah lebih baik. Ada satu riwayat yang cukup menarik, yaitu seorang yang bernama Asim Al-Ahwal. Asim Al-Ahwal. Beliau bertemu dengan Hafsah binti Sirin. Hafsah, ringkasnya Asim laki-laki, Hafsah perempuan, yang sudah lanjut usia. Tapi dia tetap menutup auratnya karena Asim bukan mahramnya. Dia tetap, Hafsah menutup auratnya dengan jilbab. Lalu Asim berkata kepada Hafsah, semoga Allah merahmatimu. Bukankah Allah telah berfirman, bagi orang yang sudah lanjut usia, dah tak haid lagi, sudah menopause, tidak ada keinginan untuk kawin, mereka boleh menanggalkan jilbab. Begitu kata Asim kepada Hafsah. Coba dengar apa pertanyaan Hafsah kepada Asim. Kamu tahu tak apa kata Allah pada penghujung ayat? Akhir ayat itu apa Allah sebut? Lalu Asim pun membaca. Aku hafal. Wa an yastafifna khairul lahunna. Jika kamu terus memakai jilbab, menutup auratmu, itu adalah lebih baik. Kata Asim menjawab,
Lalu Hafsah pun komen, ya, aku memilih untuk berjilbab karena itu adalah lebih baik. Allahu Akbar. Begitulah kata-kata wanita yang beriman. Mudah-mudahan kita semua termasuk. Walaupun istilah di kawasan kita ini tidak ada istilah jilbab, tapi pakailah pakaian yang sopan. Pakaian yang tetap menutup aurat, yang tetap menutup rambut. Sebab itu sudah disepakati, sama ada wanita muda atau tua, rambut tetap aurat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan hari ini ada jugalah manfaatnya untuk jadi bahan pemikiran kita. Dan jawaban Ustaz ini silakan share kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan mereka juga dapat manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami telah belajar tentang hukum hakam zina. Apakah hukuman itu yang berlaku pada awal-awal keislaman, yang kemudian mansukh dengan turunnya ayat 2 dari surat An-Nur? Dengan pengetahuan tersebut membuat kami berhati-hati untuk terlibat dengan maksiat tersebut. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah saudara mara kami, anak-anak, cucu-cucu kami dari perbuatan keji, yaitu zina. Kami sungguh takut dengan hukuman-Mu, ya Allah. Oleh sebab itu, apa saja bunyi ayat yang merupakan panduan-panduan yang terbaik daripada Allah, berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk senantiasa bersikap sami'na wa ata'na. Termasuk sikap kami yang walaupun sudah lanjut usia, dapat menjaga aurat kami. Sebab itulah yang lebih baik. Walaupun kami sudah lanjut usia, birahmatika ya arhamar rahimin. Kami mau jadi orang yang terbaik, ya Allah, menurut pandangan-Mu. Walaupun barangkali kami dicaci maki dan diperolok oleh sesetengah orang yang jahil. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang senantiasa menginginkan kebahagiaan di akhirat, daripada hanya memilih bahagia di dunia yang bersifat sementara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.